wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eka Prastianingsih di Eksplorasi Dunia Pendidikan. Hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat. Yuk perkenalan dulu. Ibu, gimana kabar hari ini? Bisa perkenalan dulu? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Iya. Oh ya, Bu Guru kenalan dulu ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Siti Rubiatun, biasa dipanggil Bu Rubi. Biasanya saya mengajar BK atau bimbingan konseling di SMP Negeri 4 Satu Atap Salaman. Selain itu, saya juga aktif dalam guru penggerak dan juga menulis beberapa buku. Namun baru-baru ini baru hiatus terlebih dahulu karena baru fokus untuk tes anak-anak di sekolah. Seperti itu. Gimana, cukup Mbak Eka? Ya. Hari ini kita mau bahas apa nih, Bu? Hari ini kita mau bahas tips atau trik jitu dalam cara belajar yang efektif. Jadi biar belajar kita tuh efektif, tidak hanya membaca saja, seperti itu. Bu, gimana sih cara belajar yang efektif itu? Cara belajar yang efektif itu ya, kita harus punya peta, kita harus seperti kayak kita mau kemana, ke tujuan tertentu, tapi kita harus punya petanya agar kita sampai ke tujuan itu, seperti itu. Ada banyak tipsnya, Mbak. Kayak main petak umpet ya, kalau petanya nggak jelas kan susah nyari teman. Betul sekali. Jadi kita harus punya peta biar kita sampai ke tempat yang kita pengen gitu. Caranya gimana sih, Bu? Oh ya, caranya beberapa. Yang pertama, kenali dulu gaya belajar kamu. Jadi gaya belajar ini sendiri ada macam-macam ya. Yang biasanya kalau anak-anak itu lebih suka melihat gambar atau video, itu namanya gaya belajar visual gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak lebih suka untuk mendengarkan bu guru atau bapak guru ketika menjelaskan, berarti dia gaya belajarnya adalah auditori. Nah, tapi kalau ada lagi nih anak-anak aktif yang pengennya praktek, pengennya lari-lari, jalan-jalan, itu namanya kinestetik atau bergerak seperti itu. Kalau aku sih sukanya lihat gambar yang warna-warni. Berarti itu masuk ke visual gitu. Jadi belajarnya ya kenali dulu gaya belajarnya seperti itu. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua apa tuh? Kalau yang kedua, kemudian buat jadwal belajar. Jadi selain kita memiliki, sudah tahu nih gaya belajarnya apa, ternyata seperti Mbak Eka, gaya belajarnya tadi visual kan ya. Nah, tapi ternyata Mbak Eka harus buat dulu nih jadwal belajarnya. Jadi pentingnya jadwal belajar, kenapa? Karena biar kita tidak mendadak, tidak seperti tahu bulat. Tahu bulat kadarieu. Kalau ketika ujian atau tes ya Mbak Eka ya. Jadi tetap kalau udah tes itu ya udah ada tabungan-tabungan belajar sebelumnya, seperti itu. Boleh nggak sih kalau dihukum kalau nggak ikut jadwal? Boleh, jadi kita kan buat jadwal sendiri Mbak. Jadi kalau udah kita buat jadwal sendiri, kita harus sesuai atau konsisten dengan jadwal kita. Misalnya Mbak Eka pengen buat jadwal belajar setiap jam 8 malam sampai jam 9 belajar. Nah, kita harus konsisten nih. Kalau ternyata aku kok nggak jadi belajar semalam, aku malah asik main HP. Oh, berarti harus menghukum diri sendiri. Hukumannya misalnya tidak boleh main selama 1 jam atau seperti itu, boleh. Siap. Terus tips yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga, yang pertama tadi kenali gaya belajar, kedua buat jadwal pelajaran, yang ketiga cari tempat yang nyaman dan tenang. Jadi kita harus mencari tempat yang nyaman dan tenang, jangan penuh dengan berisik, apalagi suara-suara TV, suara-suara adik yang menangis, atau suara HP seperti itu. Kita cari aja tempatnya. Betul. Kalau sambil main kan jadi nggak fokus. Iya, apalagi main HP ya. Iya. Boleh nggak kalau diajarin ke adikku yang kecil? Boleh banget. Yang penting adiknya jangan mengganggu ketika belajar itu ya. Iya. Wah, seru nih. Ada tips lain nggak? Ada dong. Tips berikutnya tadi kan udah 3 ya. Udah 3 sampai cari tempat yang nyaman dan tenang. Yang keempat yaitu belajar dengan aktif. Jadi kita tidak hanya membaca, kita bisa buat ringkasan. Kita juga bisa bertanya pada guru atau menjawab soal-soal yang sudah ada gitu. Oh, berarti kayak main game ya, ada jauhnya biar nggak overhead. Gitu. Siap, tadi ada kenalin gaya belajar,
buat jadwal belajar, cari tempat yang aman. Terus apa lagi, Bu? Oh iya, terus kemudian selain itu kita juga harus istirahat yang cukup. Jadi tidak terus-terusan Mbak Eka kok suka belajar nih, tapi Mbak Eka belajarnya sampai 3 jam, 2 jam, nanti panas, bisa otaknya itu bisa capek. Jadi kita paling enggak itu 30 menit, 40 menit itu istirahat dulu. Jadi ada waktu, ada jedanya gitu. Jadi ada waktu untuk istirahat gitu, enggak terus menerus belajar gitu. Kalau waktunya tidur ya tidur. Kalau Mbak Eka tidurnya jam berapa? Kadang itu habis isya. Bisa tidur. Iya. Gitu. Kalau belajarnya jam berapa? Kalau belajar sih nggak konsisten. Oh ya, mungkin itu ya yang perlu Iya. diperbaiki ya tipsnya ya. Gimana sih biar bisa belajar yang konsisten itu? Oh, biar bisa konsisten ya. Iya. Oh, ini berarti kan terkait dengan buat jadwal pelajaran tadi. Buat jadwal belajar ya. Nah, gimana caranya biar konsisten? Kita buat saja jadwal yang fleksibel, tidak harus yang kaku, tidak harus yang, jangan terlalu kaku, tapi juga jangan terlalu santai. Seperti itu. Misalnya, oh, kalau hari Senin saya bisa belajarnya itu setiap habis maghrib. Berarti belajarnya setiap habis maghrib. Tapi kalau hari Selasa, saya bisanya habis isya. Karena kalau Selasa, saya ngaji habis maghribnya. Seperti itu. Jadi kita harus membuat jadwal pelajaran yang fleksibel. Dan tak lupa kita juga harus memberi hadiah-hadiah buat diri kita. Jadi kita semacam membuat janji untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalau buat jadwal belajar itu kita membuat janji untuk kita sendiri. Misalnya, oh ternyata hari ini aku mampu nih belajar 30 menit. Hadiahnya adalah aku boleh main selama 1 jam. Seperti itu. Begitu juga kalau kita melanggar, kita bisa kasih hukuman kepada kita sendiri. Mengurangi waktu bermain atau mengurangi waktu main HP. Seperti itu juga bisa gitu. Kalau saya itu punya adik, tapi tuh dia tuh sering berisik gitu. Terus kalau mau belajar tuh terganggu. Oh gitu ya. Jadi untuk mencari tempat yang tenang itu kesulitan seperti itu ya Mbak? Iya. Ya, jadi mungkin bisa diakali dengan kita misalnya masuk ke dalam kamar, kemudian kamarnya dikunci, tapi sebelumnya kita bicara dulu pada orang tua. Ibu, ayah, hari ini aku mau belajar. Tolong nanti selama 30 menit atau setengah jam ditunggu adiknya, jangan sampai masuk kamar ya. Aku harus belajar karena aku butuh, seperti itu. Jadi kita kondisikan keluarga kita ngomong baik-baik dengan orang tua kita agar mendukung kita untuk belajar gitu. Nah, pas itu tuh saya tuh udah pernah belajar bahasa Jawa, tapi tuh pas nilai ulangan itu selalu jelek nilainya. Oh, terus? Ya, terus gimana ya biar nilainya tuh bisa naik gitu? Oh gitu, pertanyaan bagus sekali Mbak Eka. Jadi bagaimana, kenapa ya sudah belajar tapi nilainya masih jelek? Itu biasanya mungkin belum mampu belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya gaya belajarnya Mbak Eka tadi kan visual ya? Iya. Senang melihat gambar, senang melihat video. Nah bisa jadi Mbak Eka seharusnya menulis catatan-catatannya itu dengan diselingi ada gambar-gambarnya, ada diagramnya, ada mind mapping. Kalau perlu malah membuat peta konsep atau mind map seperti itu. Kalau caranya belajar aktif itu gimana, Bu? Mau belajar biar aktif gitu ya, Iya. belajar dengan aktif. Caranya yaitu kita tidak boleh hanya membaca saja. Nah, selain membaca, kita juga harus membuat ringkasan-ringkasan atau catatan-catatan kecil dengan bahasa kita sendiri. Jadi, misalnya Mbak Eka baru saja membaca materi tentang tumbuh-tumbuhan, ya harus membuat ringkasannya, catatannya begitu. Jadi nanti catatannya Mbak Eka kan senang berbau visual nih. Iya. Jadi Mbak Eka harus ada gambarnya, harus ada diagramnya. Bahkan bisa jadi Mbak Eka bisa buat peta konsep atau mind mapping. Selain itu, Mbak Eka juga ngajak teman-temannya nih di sini diajak untuk diskusi seperti itu. Kalau di lembar kerja atau di materi biasanya kan ada soal-soalnya. Iya. Nah, itu dikerjakan. Jangan hanya dibaca, dibiarkan saja, tapi dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan tanyakan kepada Bapak Ibu Guru yang di sekolah, seperti itu. Jadi, itu namanya belajar dengan aktif. Insya Allah dengan belajar dengan aktif, kita tidak hanya menghafal, tapi kita mampu menyerap informasi dengan baik dan memahami apa yang kita pelajari, seperti itu.
Nah, kalau cara memahami itu gimana? Nah, cara memahaminya yaitu kita setidaknya kita masukkan ke kehidupan sehari-hari. Misalnya Mbak Eka baru saja belajar tentang tentang nyetek tumbuhan. Nah, Mbak Eka nyoba juga di rumah nih. Dicoba mau nyetek tanaman misalnya kelengkeng di stek gitu misalnya. Kalau anak-anak kan suka belajar, suka jajan yang sembarangan. Nah, kalau itu bikin pengaruh nggak sih Bu buat kecerdasan otak kita? Pertanyaannya bagus sekali. Tentu saja itu sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh ya. Karena bagaimanapun otak kita ini butuh makanan yang sehat. Misalnya setiap hari jajannya hanya tempura. Misalnya setiap hari jajannya adalah sosis terus, itu juga tidak baik. Tapi imbangi dengan makanan-makanan yang bergizi seperti telur, ikan. Itu banyak sekali omega 3 yang mengandung omega 3 yang membuat kita lebih cerdas dan lebih mampu untuk menyerap informasi dari Bapak Ibu guru tentu saja. Selain itu wajib juga anak-anak itu harus sarapan, ini yang selalu ketinggalan dan kelupaan. Sarapan, kenapa penting sarapan? Karena agar otak kita ini bisa konsentrasi, bisa menghafal, menyerap informasi dari Bapak Ibu guru. Tidak salah fokus ibaratnya seperti itu. Kalau zaman now anak-anak sering bilang salah fokus karena belum sarapan, masih lapar, belum bisa mikir gitu. Nah, kalau makanan yang bergizi sendiri itu ada apa aja Bu? Ya ada banyak sekali, ada buah, sayur, terus karbonya bisa dari nasi, bisa dari kentang, proteinnya bisa dari telur, tahu, tempe, tidak harus ayam, bisa tahu, tempe, telur, seperti itu bisa juga. Tak lupa juga diimbangi dengan susu juga bagus, seperti itu. Biar 4 sehat, 5 sempurna. Bagus. Kalau sayur itu mengandung apa itu? Kalau sayur banyak sekali, ada vitamin-vitaminnya. Misalnya kayak bayam sendiri ada zat besi. Seperti itu. Pesan-pesan nggak Bu buat yang lagi nonton mungkin? Oh iya, untuk anak-anak hebat di luar sana, ini panggilannya apa? Sobat Expos atau sahabat Expos atau apa Mbak? Bestie. Untuk bestie di luar sana, kalian semua adalah anak-anak hebat. Kalian semua jangan takut untuk mencoba cara-cara belajar yang menurut kalian paling nyaman dan paling membuat kalian senang dalam belajar. Sebelum kita belajar, kita harus senang dulu agar kita mampu memahami materi yang kita pelajari. Tenang saja, semua butuh proses, semua butuh waktu. Kalian adalah anak-anak hebat. Tetap semangat dan terus belajar. Wah, tips jadi guru sangat keren. Ada tips buat yang lagi dengerin Expos ini? Ada. Ya, jangan lupa untuk makan makanan bergizi dan minum minuman yang cukup. Karena kita itu otaknya butuh nutrisi. Kalau otak kita tidak ada nutrisinya, otak kita juga tidak akan jalan. Kalau kata orang-orang gede nih adik-adik, itu adalah logika tidak bisa jalan tanpa logistik gitu. Jadi ya harus ada makanannya juga yang bergizi gitu ya. Terima kasih Bu Ruby atas waktunya. Kita jadi tahu tentang cara belajar yang efektif. Iya, sama-sama dengan semangat Mbak Eka. Demikian Expos kita kali ini. Sampai jumpa di Expos selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Dengarkan Expos, upgrade dirimu setiap hari. Dadah!